Pemirsa, kita teruskan lagi perbincangan kita di Polemik, sidang skors dicabut. Menarik ya Dea ya. Pak Rafli tadi katanya ternyata pemakjulan itu tidak mudah. Betul. Harus ada pertemuan antara arus politik dan arus hukum. Tapi ada imajinasi tadi. Apa katanya imajinasi? Boleh diteruskan Pak, kita berimajinasi Pak, kita dengar. Ya. Nah sekarang kan ada beberapa pihak yang berimajinasi untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah kalau kita lihat arus mengenai Undang-Undang Dasar kita, ya Undang-Undang Dasar 45 ini ada 3 pihak. Ya. Pertama pihak yang menginginkan Undang-Undang Dasar yang sekarang yang sudah diubah 4 kali itu tetap dijadikan landasan negara kita, kan begitu? Ya. Landasan struktural tadi. Yang kedua adalah mereka yang menginginkan termasuk saya bahwa ada penyempurnaan Undang-Undang Dasar yang ada sekarang ini dengan proses perubahan yang kelima. Oke. Melengkapi perubahan yang 1, 2 sampai 4 itu. Nah, yang kelompok ketiga adalah dan saya kira banyak juga pendukungnya, mereka yang menginginkan Undang-Undang Dasar itu kembali kepada versi yang asli. Jadi versi yang PPKI 18 Agustus 1945 yang berlaku kembali melalui dekret Presiden Soekarno 5 Juli 59. Kalau yang sekarang sedang ramai ingin kembali ke UUD 45 yang asli itu yang UUD yang mana? Yang PPKI itu? Iya, PPKI yang kemudian disahkan kembali melalui dekret 5 Juli 59, diberlakukan kembali. Ya. Nah, tetapi kita jangan lupa rekan-rekan semua di sini bahwa justru dalam Undang-Undang Dasar 1945 versi yang asli itu muncul 2 rezim kekuasaan yang otoriter dan kemudian 2 kali presiden jatuh dengan proses yang sangat-sangat mudah. Pertama adalah kita tahu rezim politik demokrasi terpimpin 59 sampai 66 dan kemudian rezim politik demokrasi Orde Baru ala Orde Baru 6698. Yang menurut kacamata ilmiah akademisi adalah era di mana kita menerapkan sistem pemerintahan yang ada yang mengatakannya non demokrasi, ada yang mengatakannya bahkan otoriter. Oke. Nah, lalu kemudian dalam Undang-Undang Dasar yang asli itu juga 2 presiden jatuh. Pertama Presiden Soekarno pada tahun 1967 melalui sidang istimewa MPR. Yang kedua adalah Presiden Abdurrahman Wahid pada sidang istimewa 2001. MPR tahun 2001. Ya. Kita tahu bahwa konstitusi kita diubah sejak tahun 1999 sampai 2002. Apakah Tapi artikel of impeachment atau pasal-pasal pemberhentian presiden belum ada dan belum berlaku ketika Abdurrahman Wahid dijatuhkan. Apakah keinginan orang untuk kembali ke UUD 45 yang asli itu untuk memudahkan menjatuhkan pemerintah? Saya tidak yakin ya. Saya kira saya harus respect. Ini kan perbedaan pendapat ya. Tetapi sebenarnya keberatannya saya menangkap tidak komprehensif juga begini. Kita tahu bahwa kita sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai landasan ideal, sebagai ideologi kita. Tetapi kan ini bukanlah barang yang jadi begitu saja dalam realitas hukum dan politik kita. Makanya ketika saya misalnya diundang oleh Purnaweran ABRI dulu misalnya, ya tantangan saya adalah coba tunjukkan suatu masa di mana Pancasila itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan republik ini. Dan kita bisa mengambilnya sebagai sebuah contoh dari sebuah praktek yang baik dari Pancasila. Nah kalau kita mengambil misalnya demokrasi 45 sampai 59 yang dianggap demokrasi yang lebih genuine, maka orang tidak menganggap itu Pancasila diterapkan secara baik karena dianggap demokrasi liberal. Tahun 59 sampai tahun 66 orang tidak juga menganggapnya jauh lebih baik. Karena itu demokrasi terpimpin, guided demokrasi di mana kita dianggap tidak berdemokrasi justru. Tahun 66, 98 juga tidak dianggap sebagai contoh demokrasi Pancasila yang baik. Karena itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai Pancasila sebagai sebuah nilai, saya kira kita sepakat. Ya, tidak ada persoalan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan sampai keadilan. Tetapi kalau kita bicara implementasi, di mana suatu masa kemudian negara ini benar-benar menerapkan Pancasila yang 5, mulai dari ketuhanan sampai munculnya keadilan sosial, maka saya kira ini memang ideologi yang terus harus diperjuangkan untuk diejawantahkan dalam kehidupan sosial politik kita. Itu terjadi di era mana yang paling baik pengejawantahan Pancasila itu? Ya, justru saya sulit untuk menyebut era yang mana. Barangkali kalau misalnya fasilitator bisa menyebutnya silahkan. Tadi Bung Pike bilang di zaman sekarang pun ternyata pengejawantahan Pancasila itu tidak ini.
Terakhir bahwa yang sila kelima aja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Di dalam keadilan sosial itu pemimpin negara ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah distribusi otoritas, distribution of power. Supaya negara ini tanggung renteng. Karena kita ini timur, barat, utara, selatan ini udah 17.000 dan 250 juta. Beraneka Distribution warga. of power macam apa yang sekarang tidak terlaksana? Ya salah satu contoh menteri 28 dari 35 menteri itu berasal dari satu suku. Ini kan tidak mencerminkan keanekaan dan kebinekaan bangsa. Dari satu suku. Ya tidak perlu saya sebut, ini kan on air jadi nanti orang yang penting orang tahu sendirilah. Jadi pemimpin itu yang paling penting adalah distribution of power. Ingat bahwa seluruh dunia kerajaan-kerajaan itu runtuh karena perebutan kekuasaan. Ya. Jadi kekuasaan itu harus dibagi secara merata supaya seluruh bangsa ini mengelola negara ini secara baik dan benar. Itu yang satu. Yang kedua itu distribution of justice. Ya, ketimpangan regional juga bangsa kita ini kan cukup tinggi toh. Ya, di akhir-akhir terakhir ini kita baru wilayah lain tuh baru membangun infrastruktur. Sementara seluruh aspek pembangunan di wilayah-wilayah tertentu itu terbangun secara baik. Di zaman bahkan Pak Jokowi, kota-kota tertentu. Di zaman Pak Jokowi jalan di Papua menjadi lebih luas. Saya kira pembangunan jalan di Papua ya, ataupun juga Kalimantan Trans Papua, Trans Sumatera, Trans Sulawesi itu sebelum ibu saya lahir juga sudah ada itu. Jadi tidak ada itu pekerjaan tahun 50-an, 60-an, 70-an. Bukan merupakan distribusi saya ekonomi yang tidak. baik. Jadi itu yang justru harus dilakukan. Bung Kita Pigai, lihat. dengan Anda sebutkan tadi Pancasila belum terlaksana, distribution of power tidak terlaksana. Apakah kemudian itu bisa menjadikan kita ingin merubah pemerintah di tengah jalan? Ya kalau orang, jadi gini, di dalam deklarasi universal hak asasi manusia, pada preambul pertama, ini pembukaan ini, kata-kata preambul deklarasi universal HAM. Di sana itu menempatkan 3 kewajiban pemerintah. Ya, kewajiban pemerintah yang pertama adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk respect, peduli terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Yang ketiga adalah pemerintah memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Kalau kita masuk ke tema kita tentang makar, apakah kemudian ada orang meminta itu? Jadi gini, kalau pemerintah itu tidak memenuhi, satu, tidak melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penghormatan terhadap HAM itu kan termasuk juga apakah pemerintah sudah melaksanakan cita-cita nawacita, terutama untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat atau tidak. Tunggakan kasus yang menjadi noda hitam bangsa kita. Itu kan salah satu. Dan itu bisa sebagai syarat untuk mengajukan impeachment? Saya kira tidak. Itu yang pertama ya. Itu pertama. Yang kedua, apakah negara melakukan perlindungan ya bagi seluruh warga negara Indonesia atau tidak. Yang ketiga, apakah negara melaksanakan pemenuhan kebutuhan HAM atas sandan, pangan, dan papan. Kalau 3 itu tidak dilaksanakan secara baik, maka secara ilmu politik itu rakyat itu sudah disediakan namanya untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Menyampaikan aspirasi dengan meminta, dengan mengganti pemerintahan, apakah satu hal yang sama? Saya kira ini salah satu, maaf ya Pak Komarudin, ini kelemahan partai-partai politik atau lembaga legislatif maupun juga pemerintah sebagai artikulator kepentingan. Rakyat itu tidak mampu menyalurkan secara baik melalui saluran-saluran resmi sebagaimana tadi Bang Saldi sampaikan. Itu maka ya mereka pasti mencari jalan keluar yang lain. Bahkan hal terburuk pun mereka bisa lakukan. Karena tuntut gini, partai politik itu kan saluran komunikasi rakyat. Dia itu adalah kuasi rakyat dan kuasi pemerintah. Rakyat tuntutan, rintian, ratapan, penderitaan itu disalurkan melalui partai. Kecewa kepada partai politik? Ya
bisa partai kemudian politik kita tidak melakukan menjalankan tindakan ini? peran secara baik. Baik, saya ke Atau Pak Komar parlemen dulu ya tidak menanggapinya. menjalankan Silakan peran Pak secara Komar. baik. Apakah memang partai politik Saya tidak ini? Tanggapi pertama ya, adik saya soal Jokowi tadi, soal pembangunan infrastruktur di Papua. Saya kira saya 23 tahun di sana dan saya sampai hari ini mulai berpolitik dari sana dan pulang pergi. Juga harus diakui ada hal-hal kelebihan juga. Bahwa sempurna belum. Ya. Karena membangun Papua sebesar itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi kan kita boleh tanya rakyat di kampung-kampung sana lang akan lebih menjawab jujur. Kalau saya juga yang ngomong, ya sebagai orang yang mendukung Jokowi pasti mungkin dianggap tidak jujur. Itu yang saya mau garis bawahi. Yang kedua, tadi saya sampaikan, apapun alasannya, pemerintahan ini lewat sebuah proses demokrasi yang kemudian dimenangkan secara konstitusional. Itu yang saya mau sampaikan. Lalu dalam perjalanannya, ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa keberhasilan hari ini juga ditentukan oleh kondisi politik dunia hari ini. Kita bukan sebuah negara yang berdiri tanpa ada negara-negara lain. Ya, kita bagian dari komunitas internasional yang berkembang juga sesuai dengan perkembangan dunia lain. Kemarin Pak Jokowi secara terbuka menjelaskan keberhasilannya, kegagalannya. Saya lihat ada kejujuran di situ. Foto-foto yang rumah-rumah kumuh juga disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum terlalu baik. Artinya sudah ada. Iya, tetapi progres, masih lebih baik dari beberapa negara-negara kita di sekeliling kita, ya sedekat-dekat yang kita. Ini juga harus kita melihat juga, memberi apresiasi juga. Lalu yang kedua, kondisi kita hari ini juga tidak terlepas dari pengaruh dunia lain hari ini. Saya tidak pikir kita mari sepakat bangsa ini jangan mau diobok-obok oleh kepentingan internasional hari ini. Ya, hampir seluruh dunia terjadi gejolak. Nah kita ini negara kepulauan yang terbesar di dunia. Pulaunya saja berapa puluh ribu. Jadi juga harus ada arif, harus ada bijak dalam melihat persoalan ini. Ya. Nah, tadi bicara tentang soal partai politik. Partai politik. Ya. Apa partai politik? Yang tidak aspiratif sehingga kemudian ada orang melakukan upaya-upaya di luar koridor. Bisa saja partai politik tidak aspiratif atau antara partai politik yang tidak bertarung saling memanfaatkan gerakan-gerakan seperti begitu. Ini kan tergantung. Ada yang memanfaatkan sejauh ini Pak Komar lihat? Bagaimana? Ada yang memanfaatkan partai politik dengan keriuhan yang sedang terjadi? Mestinya Anda harus lebih tahu soal itu. Ya, dan tidak boleh tutup bagian itu. Ya sebenarnya pergerakan-gerakan ini juga tidak terlepas dari tangan-tangan partai politik juga. Dan saya kira sebagai partai yang hari ini mendukung pemerintahan yang berkuasa, tentu kita tetap juga pada prinsip dan pendirian yang kita kerjakan hari ini. Kita juga tidak bisa diikut orang. Tadi soal makar. Ya saya kira dalam negara demokrasi, ya warga negara bebas menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangannya. Ya. Nah yang nggak boleh? Yang nggak boleh adalah penyampaian itu melanggar aturan-aturan resmi negara. Nah, ukuran mengancam konstitusi tugas itu. polisi bertindak di situ. Jadi saya tidak mau masuk ke wilayah itu benar atau salah karena yang lebih menjelaskan itu secara akademis ya Bung Harun Rafli, teman-teman pengamat. Saya hanya lihat dari aspek praktisnya. Jadi sudahlah kalau orang bertindak silakan, orang menuntut mengganti pemerintahan silakan. Tapi ingat, begitu melanggar kesepakatan ada kita hukum di undang-undang, polisi bertindak. Tetapi polisi juga tidak kebal hukum dan tidak semena-mena, silakan juga digugat polisi kalau prosesnya salah. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin lebih ramai ketika turun di tangan politisi ya pasti diolah dan lebih ramai lagi. Kira-kira itu. Putar sana kemari ya. Baiklah pemirsa, kita masih akan berpolemik, tetapi polemik akan kembali setelah yang satu ini. Sidang Diskurs.